Baik, selamat pagi. Saya masih bersama Ahmad Huri, Managing Editor majalah Edward. Kali ini kami hadir di Jakarta Convention Center di ajang pameran Digital Transformasi Indonesia Conference and Expo 2022. Kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa ini menurut saya. Dia adalah Bapak Dr. Edi Alpino. Ya, Pak Uri. Selamat pagi Pak, menjelang siang. Selamat pagi. Ya, Salam saya sehat. berbahagia sekali karena saya ketemu dokter yang menurut saya cukup kreatif dan inovatif. Beliau adalah co-founder dari doktersiaga.com. Karena memang di era transformasi digital, dokter juga harus kreatif, apalagi semenjak pandemi ini semua sudah bertransformasi dengan sistem digital termasuk konsultasi dan sebagainya. Kali ini saya ingin menggali bagaimana beliau sebagai seorang dokter tapi juga punya kreativitas bagaimana punya akses untuk layanan dengan digital ini. Mungkin Pak Edi bisa cerita bagaimana ini bisa terjadi dan seperti apa perkembangannya dari yang pertama di rintis sampai sekarang itu seperti apa gitu. Pak Edi, mau silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Puri. Tentu salam sehat buat kita semua ya. Mudah-mudahan era pandemi ini semakin lama semakin landai lah ya. Ya. Jadi Harapan semua orang Pak itu Pak. Ya. Beraktivitasnya semakin baik dan normal kembali. Ya baik, saya Dr. Edi. Jadi kami ini memang dokter siaga dalam hal ini berdiri di tahun 2015 Pak. Nah, memang pada saat itu saya sebagai co-founder dan Bapak Fatah Akbar Iskandar sebagai founder. Beliau seorang background IT, latar belakang IT yang cukup lama ya, senior, dan saya sendiri seorang dokter yang sudah sekitar 25 tahun lebih kurang ya Pak ya. Nah, pada awalnya kami itu melihat perkembangan digital platform itu sudah mulai ada, tapi sangat minim ya Pak ya, tahun segitu. Namun di sisi lain kebutuhan digital dalam arti untuk mempermudah, awalnya begitu, berpikir bagaimana sih negara kita ini kan negara Indonesia yang kita cintai ini adalah negara yang demografinya terdiri dari geografisnya terdiri dari pulau-pulau. Ya. Jadi pulau-pulau besar dan bahkan pulau-pulau kecil yang kesehatannya itu belum merata. Ya, jadi standar kesehatan belum merata, mungkin layanan kesehatan sudah ada tetapi juga belum merata sehingga banyak sekali orang yang tentu perlu harus untuk mendapatkan pelayanan lebih baik dia harus pindah kadang-kadang atau mencari informasi. Namun sayangnya tentu di 2015 pada saat itu mendapatkan informasi tentu belum sebaik sekarang ya Pak ya. Jumlah digital platformnya masih sangat sedikit, kemudian sinyal jaringan digital juga mungkin belum optimal, masih apalagi saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur begitu. Nah, dengan pemikiran seperti itu kami berpikir bagaimana sih paling tidak awalnya kami memberikan bantuan mereka-mereka yang ingin berkomunikasi. Jadi produk awal yang kami kembangin itu memberikan petunjuk jika seseorang pada saat keadaan emergensi membutuhkan rumah sakit dan klinik yang terdekat. Ya, jadi latar belakangnya bagaimana memudahkan masyarakat untuk mengakses, mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan. Betul. Jadi ada dokter siaganya atau ada teknologi aplikasi misalnya kayak chatbot yang bisa jawab atau gimana itu Pak? Iya, betul sekali. Ya. Di satu sisi kami berpikir awalnya apakah kami membuat aplikasi atau bagaimana, tapi kami berpikir tentu tidak semua orang juga pada saat itu mempunyai smartphone yang sophisticated, maksudnya yang kompatibel, yang mampu mendukung kalau misalnya kita install satu aplikasi. Dan juga belum tentu semua orang Pak ya mau mengupload
atau mendownload lah, mendownload suatu aplikasi, install. Akhirnya kami memutuskan pada saat itu di awalnya kami menggunakan Facebook Messenger. Ya, tentunya di awal-awal Facebook Messenger pasti banyak yang pakai Facebook. Iya, kan? karena Facebook banyak sekali Pak. Iya. Sehingga kami memikirkan supaya orang tidak install lagi, dan ketika dia sudah punya Facebook, nah pakai Facebook Messenger aja. Di situ dia bisa langsung klik produk kami ya, Dokter Siaga, dan misalnya tadi yang saya sampaikan, gimana sih kalau seorang jalan-jalan nih Pak, misalnya dia ke daerah Indonesia Timur yang agak terpencil, maaf kata dia kurang sehat, tiba-tiba dia mengalami masalah kesehatan, nah dia bisa klik di mana sih rumah sakit atau klinik terdekat. Dan jadi fitur-fiturnya apa aja Pak yang sudah ada sampai saat ini? Saat ini, nah sejak 2 tahun belakangan ini, selain fitur yang lama tadi ya, mungkin memang sementara ada tetapi tidak terlalu kami develop lagi. 2 tahun ini kami membuat suatu kemudahan bagi pasien-pasien yang ingin berobat. Nah, artinya kita mengetahui masyarakat ini kalau mau berobat tuh harus menelepon, kemudian kadang-kadang harus sebagian mungkin datang ke rumah sakit buat appointment, atau kadang-kadang juga ada sih aplikasi yang mencoba juga ya yang dibuat oleh rumah sakitnya sendiri, tapi masih belum atau masih jauh dari optimalisasi. Nah, dengan adanya Dokter Siaga ini kami membuat satu sistem di mana appointment dan kami bisa merujuk ke rumah sakit swasta terutama, dan juga rumah sakit negeri tentunya. Pasien-pasien ini tanpa harus telepon atau datang, tapi hanya klik melalui website kami ya, jadi tidak terlalu sulit. Jadi di dalam website kami itu ada nomor WhatsApp yang tinggal mereka klik, dan habis itu mereka tinggal mengikuti prosedur ataupun layanan yang dilakukan oleh chatbot atau robot tadi Pak yang kami create tadi. Jadi dengan duduk manis saja dia akan mendapatkan jam berapa, hari apa, ketemu dokter siapa. Itu berarti ada kerjasama dengan rumah sakit atau gimana Pak? Ya. Artinya ketika, karena kan dokter kan juga banyak juga yang mobile di rumah sakit mana gitu kan? Betul. Jadi gimana itu? Jadi saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta yang cukup besar Pak, grup swasta, dan beberapa rumah sakit bukan hanya di Jakarta, memang kebanyakan Jabodetabek saat ini, namun ada 1-2 misalnya di Bangka Belitung, kemudian di Semarang ya begitu ya, bahkan sampai dengan di Sumatera juga ada ya Pak ya. Nah, harapan kami ke depannya kami bisa, di Makassar juga ada, karena kebetulan yang kami bekerja sama dengan grup ini dia ada sampai di daerah Makassar rumah sakitnya begitu ya. Kalau saya bisa sebut salah satu ya rumah sakit Primaya, rumah sakit grup Primaya. Ya kita sudah tanda tangan dan alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar, dan kita sering mendapatkan testimoni Pak dari pasien-pasien yang kesulitan untuk mendaftarkan atau keluarganya ke rumah sakit tersebut, bahwa dengan menggunakan chatbot Dokter Siaga ini ternyata sangat cepat. Hanya kadang-kadang menggunakan waktu 5-10 menit sudah mendapatkan appointment dengan jelas, dan juga Pak kita bisa mengupdate kepada pasien-pasien itu atau calon pasiennya itu, apakah dokternya sedang cuti, apakah sedang berhalangan, atau ada pengganti, misalnya dokternya cuti ada penggantinya, kemudian kita bisa reminder juga begitu ya. Jadi kita mempunyai produk-produk yang memang bersifat general dan ada yang premium juga sih Pak. Ya. Jadi saya kira menarik nih Pak, dan saya kira cukup penting juga masyarakat untuk tahu ini gitu. Ya. Nah, sejauh ini Pak bagaimana yang sudah downloadernya berapa, kemudian strategi bagaimana supaya solusi layanan yang cukup membantu ini juga banyak dimanfaatkan gitu. Gimana, apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Iya, kita sejauh ini secara total mempunyai user itu sekitar 200.000. 200.000 Pak. Ya, 200.000 sampai 250.000. Ya, masih harus digenjot Pak, karena masih kita harus digenjot. jutaan loh Pak, kita loh Pak di Jutaan, Indonesia benar, gitu Pak. loh. PR kita banyak sekali. Iya. Nah,
Strateginya gimana Pak? Apa ada kerjasama misalnya dengan asosiasi, dengan rumah sakit lebih ditingkatkan lagi atau gimana? Iya, kita sudah cukup agresif ya, khususnya setelah pandemi ini Pak, untuk melakukan kerjasama, membuat MOU maupun agreement dengan rumah sakit dan juga instansi kesehatan lain. Karena kebutuhannya kadang-kadang ada yang sifatnya home care, home visit. Kita tahu instansi kesehatan selain rumah sakit, klinik ataupun instansi lainnya itu memberikan layanan isoman juga kan Pak ya. Dokter-dokter praktek. Nah ini pasien-pasien juga perlu Pak. Mereka memerlukan informasi dokter ini praktek di mana, jam berapa gitu ya. Dan apakah bisa memberikan layanan home care atau home visit untuk isoman, layanan-layanan PCR gitu ya Pak. Nah itu semua mereka bisa dapatkan di dokter siaga ini, sehingga appointmentnya bisa dibuatkan kepada instansi atau rumah sakit tersebut. Jadi ini sangat membantu Pak. Ya artinya yang kami lakukan juga adalah membuat ekosistem bagaimana masyarakat mengetahui dengan adanya layanan dokter siaga ini, mereka cukup dengan melakukan satu appointment atau janji itu tidak hanya dari rumah, dari kantor atau bahkan lagi santai dari mana, ya bahkan untuk keluarganya, tidak mesti misalnya maaf yang sakit harus yang melakukan, tetapi bisa anaknya, bisa adiknya gitu ya, jadi sangat mudah kan. Saya kira ini Pak, ini juga sejalan dengan komitmen dan juga inline dengan strategi pemerintah dalam ini ada Departemen Kesehatan, di mana di sana juga ada komitmen untuk ini transformasi digitalnya itu lebih ditingkatkan dalam konteks bagaimana bisa memberikan layanan untuk masyarakat dalam hal kesehatan, termasuk misalnya dengan Peduli Lindungi yang kemudian bisa digabungkan. Nah sebetulnya Bapak punya solusi juga sangat sejalan ini. Apakah juga ada nggak upaya-upaya yang bagaimana untuk bisa mengakselerasi, kemudian bisa digandeng, ditempelkan dengan bagaimana pemerintah punya strategi ini gitu? Ada nggak upaya-upaya? Iya. Atau ada rencana barangkali? Iya, kita sering juga mengadakan acara-acara yang sifatnya kekinian, misalnya digital health atau health technology solution yang kita sudah yang disupport oleh dokter siaga ya, HTS namanya Pak. Ini acara rutin yang kita lakukan setiap tahun harusnya. Nah ini sudah 2 kali karena yang harusnya 2021 itu kita tertunda karena pandemi. Biasanya kita lakukan juga di JCC. Nah di situ kita mengundang Pak stakeholder. Apalagi kita punya stakeholder itu ada Kementerian Kesehatan dan juga Kominfo ya Pak ya. Sehingga kami concern sekali sebenarnya. Jadi itulah ekosistem yang saya tadi inginkan, bahwa kita juga ikut berkontribusi bagaimana kita dengan teman-teman dari ada juga yang dari asosiasi ini Pak, asosiasi health tech ini, dan juga stakeholder ini berkumpul. Dan situ kita bisa membicarakan bagaimana kedepannya supaya masyarakat ini lebih optimal, coverage layanannya lebih bagus. Kalau kita ingat di awal tadi saya bilang standar kesehatan yang diberikan itu juga paling tidak mendekati sama lah. Kalaupun misalnya saudara kita yang di Indonesia Timur agak di pelosok, layanan primernya harus mempunyai standar yang sama dengan layanan primer yang di kota besar, kecuali mungkin memang setelah itu dia perlu dirujuk, mau tidak mau memang ini. Tetapi layanan primer itu kedepannya harus mampu paling tidak menangani ya 80-85% penyakit yang tidak perlu dirujuk Pak. Jadi benar-benar inilah harapan kita juga kedepannya berkontribusi kepada masyarakat, dan tentu saja dalam hal ini dengan stakeholder Kemenkes dan Kominfo dan lain-lain. Pak, untuk fitur Pak, apa yang saat ini jadi backbone ya, jadi andalan, artinya fitur itu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, dan juga apakah kita tahu Pak, semenjak pandemi COVID-19 ini kan ada lompatan baru ya transformasi digital. Nah, apakah juga ada inovasi baru yang dihadirkan oleh doktersiaga.com ini, atau apa Pak fitur andalannya untuk saat ini? Fitur andalan kita yang tadi Pak. Jadi kita membuat kemudahan dalam membuat appointment. Appointment di mana kemampuan artificial intelligence atau machine learning kita
itu karena sudah sejak kita kan sekitar 7 tahun lalu semakin ya. pintar gitu Pak. Nah kita unik, jadi bahasa yang robot itu bisa menangkap bahasanya udah agak mirip seperti bahasa manusia gitu. Jadi tidak pakai. Ada nggak Pak artificial intelligence misalnya kadang-kadang orang batuknya kayak apa tapi bisa terbaca, oh ini arahnya batuknya ke apa, ada nggak bisa teknologi yang sudah advance seperti itu? Kalau untuk gejala-gejala Atau dia harus menceritakan apa yang dialami gitu baru akan terbaca atau gimana? Biasanya sih kita lebih ke arah rumah sakitnya Pak. Dia bertanya, saya ingin berobat ke rumah sakit A misalnya begitu ya. Nah, dia suka bertanya, bagusnya di sana dokter siapa, hari apa ada, jam berapa. Nah itu biasa muncul Pak langsung dengan kalimat-kalimat yang mungkin kalimat biasa kan. Tapi karena tadi artinya masyarakat dapat kepastian informasi itu betul, terkait dengan rumah sakit yang akan dituju gitu ya. Iya. Dan dokternya ada tidak? Kan sering banget juga kadang-kadang kalau tidak salah itu sering banget tuh datang ke rumah sakit ternyata dokternya tidak ada. Iya, udah jauh-jauh, udah waktu, mungkin cuti, mungkin berhalangan atau hal lain Pak. Nah di sini kita menjaga itu semua, termasuk reminder nanti dia kapan mau kontrol ke rumah sakit. Nah, sering juga kan lupa nih pasiennya, diingatkan 1-2 hari sebelumnya bahwa Anda kontrol jatuh tempo pada hari Rabu tanggal berapa misalnya, sehingga dia ingat Pak di smartphone itu bisa. Ada terlihat nggak Pak semenjak pandemi itu ada peningkatan ya dari sisi mungkin donatur dari sisi pengguna untuk dokter siaga? Sangat Pak, sangat. Rata-rata peningkatannya itu sekitar 10-15%. Jadi bahkan cenderung makin tinggi ya sekarang itu ya. Karena tadi Pak masyarakat ingin, mungkin juga pengaruh ya anak-anak milenial sekarang itu ya. Udah nggak mau repot ya, udah ya. pakai gadget mereka aja udah. mau memakai gadget aja kan, klik mereka langsung tahu informasi apa, klik apakah ini ada perubahan atau tidak gitu ya Pak, sampai dengan apakah ini confirm atau tidak gitu, bisa ketemu dokter atau tidak. Kalau ketemu kemudian nanti kontrolnya bagaimana. Nah ini anak-anak yang milenial sekarang tuh kayaknya lebih anak muda sekarang Pak ya. Nah ini yang menurut saya trennya, walaupun belum tentu dia yang berobat tadi saya sampaikan, bisa orang tuanya, bisa maaf kakek neneknya begitu ya, bahkan mungkin hanya kenalannya saja tapi dia membantu begitu ya Pak ya. Nah itu sangat luar biasa. Iya, kita bekerja sama juga dengan rumah sakit untuk mengantarkan obat, delivery obatnya begitu. Tetapi biasanya kita bekerja sama dengan rumah sakit yang terkait gitu ya. Terutama kita mengetahui pasien-pasien saudara kita yang menggunakan BPJS ini kadang-kadang menumpuk Pak. Di 1-2 rumah sakit survei kami menunjukkan bisa ratusan resep yang harus dibuat pada hari itu, dan tentu saja tidak gampang ya Pak. Apakah mungkin bisa menunggu berjam-jam begitu, kasihan ya orangnya udah sakit, atau mungkin dia boleh pulang tetapi keluarganya menunggu juga tetap, jadi membuang waktu juga dan ada risiko dan menunggu itu membosankan dan tidak enak Pak kalau harus berjam-jam hanya nunggu obat misalnya. Betul, dan berisiko karena sekarang ini Pak masih pandemi walaupun mulai turun tapi ada risiko cross infection, penularan kan Pak. Nah dengan harapan nanti kita bantu dalam memberikan atau mengantar obat di mana dia selesai ketemu dokter tadi ya, mengurangi penumpukan juga Pak di rumah sakit yang sudah bersama dengan kita. Pak, kalau boleh dibilang kalau benefitnya atau mungkin saya masyarakat mau menggunakan layanan siaga dokter ini itu bagaimana, dan apakah misalnya apa ada kos atau biaya yang dikenakan saya misalnya sampai saya harus mendapatkan layanan obat misalnya, itu gimana? Dan itu sesuatu yang apakah itu lebih menarik dari sisi kos dibanding saya harus konvensional? Nah, itu gimana Pak? Iya, sekarang untuk kita ada produk premium lah ya Pak ya kita sebut. Jadi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan untuk membuat appointment, tidak perlu telepon, hanya klik langsung di website kita doktersiaga.com ya. Nah itu ada 2 premium ya Pak ya. Premium pertama ya mereka seperti berlangganan lah gitu ya Pak ya. Nah, itu
itu lebih kurang sekitar 100.000 sampai 150.000 Per bulan atau gimana? per 1,5 tahun, Pak. Per 1,5 tahun? Iya, Oh, jadi murah Pak. murah. Jadi Nah itu dia akan dapat apa aja? Nah, Informasi apa aja atau layanan iya, apa yang bisa dia iya, nikmati apa? ketika dia udah masuk sebagai member premiumnya, nah dia tadi yang pasti kalau mau ke rumah sakit dia akan dapat kemudahan, tinggal melalui dokter siaga maka akan mendapatkan appointment yang akurat ya Pak ya, ke dokter siapa, misalnya dia memang sudah ada dokternya, dia ingin ke dokter ini jam segini hari apa, nanti dokter siaga yang tentu dengan teknologi chatbot yang akan melakukan itu dan memberikan konfirmasi ya Pak dalam waktu yang cepat. Kemudian dia tadi Pak akan di reminder untuk kontrolnya dan juga misalnya untuk informasi-informasi terkait dengan dokter yang berhalangan ya. Kemudian itu beberapa hari sebelumnya kita bisa beritahu dia Pak bahwa dokternya akan cuti pada tanggal segini dari tanggal segini begitu. Atau dokternya berhalangan karena ada kegiatan apa dan ada penggantinya begitu. Dan juga itu bukan buat dirinya aja Pak yang 150.000 per misalnya 1,5 tahun tadi itu mencakup keluarga bisa sampai 5 orang. Jadi dia, istri dan anak-anak bisa dibuatkan appointmentnya begitu. Ada nggak Pak layanan yang bukan chatbot yang jawab tapi seneng nih kalau saya misalnya masyarakat atau pasien bisa konsul langsung dengan dokternya misalnya? Ada nggak? Atau mungkin ada rencana seperti itu nggak? Ya, sebenarnya kita dulu sempat mengembangkan itu Pak. Cuman memang kami melihat artinya minimal spesialis kalau misalnya ada keluhan terkait apa jantung atau apa bisa, kalau langsung itu kan rasanya mungkin bisa lebih beda lah gitu kalau chatbot dibanding chatbot gitu. Telemedicine ya, telekonsultasi. Tapi kami melihat teman-teman dari digital lain itu sudah lumayan banyak ya Pak ya. Jadi kami berpikir kita saling melengkapi aja dulu. Karena dulu sempat kami membuat itu di awal, tapi kami melihat ada beberapa yang juga membuat. Ya sudah kita coba fitur yang agak berbeda tetapi saling melengkapi gitu ya Pak ya. Artinya bisa saja teman provider itu sebenarnya berkolaborasi dengan kami. Jadi chatbot yang akan memberikan appointment ketika misalnya telemedicine dia sudah dilakukan oleh provider lain. Jadi, artinya sebetulnya era digitalnya kan memang harus berkolaborasi sebetulnya, nggak mungkin bisa sendiri. Jadi seseorang udah dapat telekonsultasi, kemudian ingin berobat ke rumah sakit lain. Nah, ketika dia mau berobat tadi Pak, ketemu langsung dengan dokternya, mana tahu dia ingin. Nah, disitulah peranan kami. Dia bisa masuk melalui appointment yang kami buatkan. Jadi digandeng gitu Pak. Jadi kami sangat welcome baik ke rumah sakit, kemudian ke instansi ataupun platform digital lainnya begitu. Sangat welcome maupun klinik atau penyedia home care, home visit dan lain-lain. Ya. Menarik nih Pak Dokter Edi. Satu sisi sebagai seorang dokter juga punya dua spesialis tadi Pak ya. Iya Pak. Nah, satu sisi ini juga sesuatu yang lain lagi karena ini masuk ke ranah dunia IT yang juga saya kira sesuatu yang harus punya concern tersendiri gitu. Nah, kira-kira obsesinya ke depan tuh akan seperti apa dari solusi digital melalui persiaga.com ini gimana nanti ke depannya? Iya, harapannya yang pertama itu adalah standar kesehatan di layanan primer itu mempunyai atau mencakup semakin luas gitu Pak ya. Jadi memang negara kita kan sangat besar Pak. Betul. Unik tadi yang saya sampaikan di awal. Kita mungkin tidak terlalu sulit, tetapi kalau kita bergerak sedikit, tidak usah ke Indonesia Timur, mungkin ke agak yang terpelosok gitu ya Pak ya. Mereka harus ada effort, ada usaha, mungkin transportasi, mungkin biaya, dana dan lain-lain. Walaupun sekarang menggunakan BPJS ya Pak ya, di provide oleh universal coverage-nya BPJS, tapi kan perlu biaya transport gitu ya Pak ya. Betul. Saya sering melihat bagaimana saudara-saudara kita dari pulau-pulau di daerah timur itu harus berpindah mendapatkan rujukan karena layanannya belum optimal. Nah, dia mengeluarkan biaya yang besar gitu Pak. Ya, belum tentu juga mereka mampu, akhirnya harus mengurus sesuatu segala macam, dan itu perlu waktu dan juga kadang-kadang informasi juga belum tentu tepat ya Pak. Nah, ini harapan saya ke depannya
Ya, menjelang Indonesia sebagai negara besar ini ya Pak ya, 2024 ya kalau nggak salah, atau 2030, ya standar layanan kita itu terutama yang di primer maupun mudah-mudahan yang di rumah sakit yang kita sebut sekunder atau tersier itu lama-lama akan menjadi sesuatu yang lebih gampang dan mudah, sehingga kita itu mengurangi angka-angka kematian yang sering terjadi ya, yang misalnya kematian ibu dan anak ya, atau penyakit-penyakit degenerasi atau penyakit non penyakit infeksi yang masih sering itu juga makin berkurang Pak. Nah ini harapan saya. Nah dengan digital ini sebenarnya menjadi salah satu harapan Pak. Ya line first line-nya bagaimana masyarakat mendapatkan layanan di awal. Ya paling tidak ketika mereka. Jadi ada darurat bisa cepat dapat akses informasi. Dan bisa langsung menuju kemana misalnya mau kemana, kemudian kalaupun ke sana bagaimana caranya begitu ya, apakah mudah, tapi bagaimana kemudahan itu didapat begitu ya, sampai dengan ya tadi appointment, apakah dokternya ada sesuai dengan jam dan hari yang nanti jauh-jauh dari pulau, saya PTT di Pulau Tarakan Pak, di Kaltara sana ya, jauh-jauh dari Kaltara mau ke Jakarta tiba-tiba dokternya cuti Pak, kan itu harus jelas juga itu Pak, misalnya contohnya. Yeah. Pak, kalau yang masih jadi challenge Pak, tantangannya itu apa ya? Karena sebetulnya transformasi digital ini mau tidak mau termasuk pemerintah juga sudah dengan palaparingnya itu daerah terpencil juga mau di cover, tapi lagi-lagi jangankan di yang jauh sana di Jabodetabek yang masih dalam-dalam atau mungkin Jawa Barat masih ada yang blind spot juga gitu kan. Nah, tapi juga perlu juga bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa ini loh ada aplikasi, ada solusi yang sebetulnya bisa memudahkan, tapi mungkin juga mereka bagaimana saya bisa ya misalnya, kan perlu diedukasi. Jangan sampai misalnya dia harus tergantung pada anaknya yang milenial padahal pas nggak ada, tapi artinya orang tua juga mesti diedukasi siapapun sebetulnya. Apa Pak? Jadi tantangan terbesarnya di mana ini? Karena menurut saya ini bagus ya, artinya ya semua orang sebetulnya perlu ini. Ya memang kalau kita lihat negara kita ini jumlah tenaga kesehatan mungkin sudah lumayan banyak. Ya, walaupun memang dari statistik mungkin masih kurang. Apalagi kalau kita bicara distribusinya mungkin tidak merata gitu Pak. Dokter mungkin banyak di kota-kota besar maksud saya, atau mungkin di provinsi, tapi belum tentu kita ketemu di provinsi di pelosok-pelosok. Nah memang ini satu pekerjaan rumah, tapi menurut saya harus bareng-bareng sih dilakukan. Baik bukan saja dari Kemenkes atau mungkin Kominfo, stakeholder kita, tapi kita yang ada di misalnya yang bergerak di bidang digital ini. Artinya sebetulnya digital ini bisa menjembatani yang sangat Pak. Itu tadi ketidakmerataan, tapi Anda dari manapun dengan adanya internet Anda bisa mengakses. Betul Pak. Jadi mereka paling tidak mendapatkan sumber yang tepat. Nanti kalau sekarang ini banyak juga Pak kan mendapat berita yang bukan dari sumber yang tepat. Maksudnya mereka mendapat berita, mendapatkan informasi yang kurang tepat, malah menjadi masalah tersendiri. Tapi kalau mereka bisa bertanya kepada misalnya tadi telekonsultasi dengan dokter atau dengan dokter spesialisnya gitu ya, walaupun masih virtual ya Pak ya, tapi itu pasti mendapatkan informasi yang lebih tepat. Ya. Karena sebenarnya tidak banyak yang harus dirujuk kan Pak. Ya, mungkin kalau saya tidak salah statistik menunjukkan hanya 15-20% harusnya yang perlu dirujuk. Sisanya bisa selesai di layanan primer maksud saya. Nah ini sangat didukung oleh juga dengan kebijakan Kemenkes yang sudah mengeluarkan atau diperbolehkannya penggunaan telekonsultasi, telemedicine ini sejak di awal pandemi itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Edi Alpino atas waktunya bincang-bincang dengan Headwork pada pagi hari ini. Senang sekali, ini saya kira mudah-mudahan juga menambah wawasan, insight bagi tentunya juga masyarakat secara luas
karena semua pasti butuh yang namanya hidup sehat dan kadang-kadang tidak selalu seperti itu, dan ketika menghadapi kendala itu ada solusinya melalui doktersiaga.com. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih Pak Edi. Sukses kasih. selalu mudah-mudahan. Sukses. Ya, Ya. saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat selalu Pak.